Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Hasanah, NPM 218010510207, dan sahabat saya Zakia In Amil Maula, NPM 218010510106, dan Intan Rifaini, NPM 2180105112. Di sini kami akan menjelaskan tentang menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3L pada kegiatan pemeliharaan jembatan, yaitu pada tugas etika profesi. Next. Next slide. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3L pada kegiatan pemeliharaan jembatan. Undang-undang yang terkait yaitu banyak sekali. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Perubahannya. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja diatur tentang keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban, dan hak tenaga kerja. Kewajiban bila memasuki tempat kerja dan kewajiban pengurus. Dalam undang-undang ini, diadakan perubahan prinsip untuk diarahkan menjadi pada sifat preventif. Peraturan baru ini dibandingkan dengan yang lama, banyak mendapatkan perubahan-perubahan yang penting, baik dalam isi maupun bentuk dan sistematikanya. Pembaruan dan perluasannya, yaitu mengenai tentang, yang pertama, perluasan ruang lingkup, kedua, perubahan pengawasan represif menjadi preventif. Yang ketiga, perumusan teknik yang lebih tegas. Yang keempat, penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan. Yang kelima, tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja. Yang keenam, tambahan pengaturan mendirikan panitia pembina keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang ketujuh, tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan. Terakhir yaitu muktabaroh dalam lingkungan aswaja. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan perubahannya. Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada rakyat dan bangsa Indonesia, yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan perubahannya. Perubahannya yaitu ada di Undang-Undang 32 Tahun 2009 ya, yakni memuat tentang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang kedua yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Amin. Silahkan. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Perubahannya, yang berisi bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang kedua, bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang Jasa Konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Yang kedua, konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahannya, yang berisi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional hingga tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pemerintah menyebutkan terdapat 7 substansi pokok perubahan nasional UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi, mengatakan perubahan tersebut antara lain, yang pertama, terkait waktu kerja. Selain waktu kerja yang umum paling lama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, RUU Cipta Kerja ini juga mengatur tentang waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus seperti pekerjaan yang dapat kurang dari 8 jam per hari, misalnya pekerjaan paruh waktu dan ekonomi digital atau pekerjaan yang melebihi 8 jam per hari, seperti migas, pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Yang kedua terkait tenaga kerja asing atau TKA. Pemerintah menyebut tidak akan membuka semua jenis pekerjaan untuk TKA, akan tetapi hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti untuk darurat, vokasi, dan peneliti. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 dan perubahannya, yang berisi bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis. Yang kedua, bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selama ini, acuan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 adalah Permenaker nomor 5 Permen tahun 1996, kemudian muncul PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Namun di Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012 tersebut tidak dijadikan tentang status
Permenaker nomor per 5 Permen tahun 1996 apakah masih berlaku atau tidak. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 PRT-M 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perubahannya. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja, konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien, dan produktif. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT-M 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri PU Nomor 9 PRT-M tahun 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Intan Rifaini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni pembahasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRT-M 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, serta perubahannya. Yang pertama, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berlanjut ke Peraturan Pemerintah Nomor 50 pada tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja beserta perubahannya. PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah berupa kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan. Semua ini melingkup kepada tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu sendiri, yang tertuang dalam lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 adalah meliputi Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam lingkup
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2918. Baik, beralih ke Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 1994 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, tertuang dalam lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 berisi tentang daftar kegiatan wajib analisa dampak lingkungan yang mencakup bidang pertambangan dan energi, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang pertanian, bidang parpostel, dan bidang transmigrasi dan permukiman perambah hutan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Kep 12 MENH-LH 3/1994 tentang pedoman umum upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dan perubahannya. Yakni berisi tentang acuan dalam penyusunan pedoman UKL dan UPL dan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Baik, Itu tadi penjelasan terkait peraturan perundang-undangan SMK 3L yang sudah kami bahas. Ada 11 undang-undang yang sudah kami jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.